Ngapain ya mewartakan Kristus? Bukankah orang hidup baik-baik saja tanpa kenal Kristus? Bukankah dunia berjalan normal tanpa dunia kenal Kristus? Saudara-saudari, kita perhatikan amanat agung Sang Kristus yang terdapat di dalam Injil Matius 28 ayat ke-18 sampai ke-20. Bunyinya demikian. Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Ini perkataan langsung dari baginda junjungan kita Yesus Kristus kepada para muridnya, terkhusus kepada para rasulnya, agar mereka pergi ke seluruh dunia, membaptis, menjadikan orang menjadi murid Kristus, mengajarkan apa yang telah diajarkan Sang Kristus kepada murid-muridnya. Kita dapat bertanya, untuk apa mewartakan Kristus? Ngapain ya mewartakan Kristus? Bukankah orang hidup baik-baik saja tanpa kenal Kristus? Bukankah dunia berjalan normal tanpa dunia kenal Kristus? Bukankah segala sesuatu akan berjalan sebagaimana mestinya, meskipun juga tidak mengenal Yesus Kristus Tuhan kita? Apakah memang demikian? Maka ini menjadi pertanyaan kita, untuk apa mewartakan Kristus sehingga para misionaris, orang-orang suci pada zaman kuno, kemudian pergi ke seluruh dunia. Ini saya kutip satu tokoh yaitu Santo Fransiskus Xaverius. Kenapa? Karena beliaulah orang yang salah satu yang sampai ke tanah di Indonesia, yaitu di tanah Maluku. Untuk apa? Beliau susah-susah pergi dari Eropa, melintasi tempat-tempat yang jauh sekali. Perhatikan, inilah rutenya bagaimana Santo Fransiskus Xaverius sampai ke berbagai tempat di ujung bumi, boleh dikatakan kalau pada zaman kuno. Zaman itu semua naik kapal sehingga berbulan-bulan. Perhatikan rutenya. Dulu belum ada terusan Suez bahkan. Jadi ketika orang dari Eropa untuk sampai ke wilayah Indonesia, orang harus memutari Afrika. Ya perhatikan. Dari Lisboa beliau berangkat lalu ke pantai barat Afrika, terus turun sampai ke Tanjung Harapan, pantai timur Afrika, kemudian tiba di Mosambik, terus sampai ke daerah dekat Arabia, kemudian ke timur sampai ke India, kemudian melewati Laut Andaman, sekarang namanya itu masuk ke Selat Malaka, itu antara Malaysia dan Sumatera sekarang, ya tentu dulu belum ada negara Malaysia, belum ada negara Indonesia, lewat Laut Jawa sampai ke Kepulauan Maluku, kemudian kembali lagi ke Goa di wilayah India, kemudian nyeberang Selat Malaka lagi, akhirnya sampai di Jepang segala, kemudian juga pernah berhenti di Kantun dan sebagainya. Ini baru satu orang loh, luar biasa. Kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa mereka sampai berbuat seperti itu? Apa yang mendorong mereka? Apa motivasi yang menggerakkan mereka? Nah, katekismus memberi kita terang, yaitu di dalam Katekismus Gereja Katolik atau KGK pada artikel atau nomor yang ke-70. Bunyinya demikian. Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Artinya, supaya semua orang mengenal Yesus Kristus. Perhatikan, supaya semua orang mengenal Yesus Kristus. Nas tadi itu dapat diterjemahkan lebih harafiah dengan mengacu pada teks Latinnya. Perhatikan teks Latinnya, yaitu dari CCE nomor yang sama 74. Anda silakan mengarahkan pandangan pada yang dicetak dengan warna putih, veritatis, kemudian ada kata it as Christi Jesu. Perhatikan, Christi Jesu dan veritatis. Kalau kita membaca bagian yang berbahasa Latin itu, frasa Christi Jesu itu mengacu pada veritatis. Ada kata sambung it as dalam terjemahan bahasa Indonesia, yaitu. Sekarang kita lihat dengan perbandingan teks bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Latin mungkin kita tidak terlalu familiar, tetapi kalau bahasa Inggris umumnya ya setiap orang sedikit-sedikit akan mengetahuinya. Perhatikan di bagian bawah ya CCC nomor 74 juga ada kata the truth, kemudian Christ Jesus. Perhatikan yang dua, the truth dan Christ Jesus. Nah, frasa Christ Jesus itu mengacu pada kata the truth. Perhatikan ada kata hubungnya that is, ya. Itu menerjemahkan kata it as di dalam bahasa Latin tadi. Sehingga terjemahan bahasa Indonesia memang tidak terlalu harafiah. Kalau kita mengacu kemudian pada teks asli Latin dengan perbandingan bahasa Inggris,
terjemahan di dalam bahasa Indonesia tadi kita bisa buat lebih harafiah. Tentu terjemahan yang ada sekarang bukan salah, bukan salah. Saya tidak mengatakan salah, itu diterjemahkan dengan sangat baik. Namun saya ingin mengajak Anda semua menerjemahkan dengan lebih harafiah supaya teksnya lebih kuat bunyi dan maknanya. Mengacu pada teks Latin di atas dengan bandingan teks Inggris di bawah, kita dapat menerjemahkannya seperti ini. Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Di terjemahan yang lebih harafiah, kebenaran itulah Yesus Kristus. Kebenaran yaitu Yesus Kristus. Maka kata di dalam bahasa Latin veritas atau bahasa Inggris the truth, kebenaran itulah Yesus Kristus. Maka kalau dikatakan mengenal kebenaran berarti mengenal Yesus Kristus. Rujukannya ada di surat pertama Timotius pada pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai keempat. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Perhatikan ada kehendak Allah yang dua sifatnya di sini pada ayat yang keempat. Perhatikan nyambung dari ayat ketiga, Allah menghendaki supaya yang pertama semua orang diselamatkan. Jadi di sini Allah Tuhan kita menghendaki semua manusia di seluruh muka bumi ini diselamatkan. Nomor dua, mengetahui tentang kebenaran. Perhatikan, supaya memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dan kebenaran itu sendiri, kalau kita mengacu pada Alkitab, yaitu Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, kita tahu bahwa siapa sesungguhnya kebenaran itu. Kita baca, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka jawabannya kemudian menjadi jelas. Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Caranya supaya selamat dengan apa? Mengetahui kebenaran. Siapa itu kebenaran? Sang kebenaran, veritas atau the truth, yaitu Sang Kristus sendiri. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kemudian kata lanjutannya, tidak ada yang bisa kepada Bapa kalau tidak lewat Yesus. Artinya mengenal Sang kebenaran, itu merupakan syarat supaya kita bisa sampai kepada Bapa, sebab tidak seorang pun sampai kepada Bapa, datang kepada Bapa kalau tidak lewat Yesus. Maka dengan demikian Yesus Kristus harus diperkenalkan justru karena Allah menghendaki supaya semua orang mengetahui kebenaran, yaitu Yesus Kristus, dan dengan semua orang mengetahui kebenaran itu, semua orang diselamatkan. Kita patri baik-baik dalam hati, itulah yang menggerakkan Santo Fransiskus Xaverius, para misionaris, orang-orang kudus pada zaman kuno dengan menempuh bahaya, jarak yang jauh sekali, perjuangan fisik, mungkin juga topan, badai, kelelahan, kesulitan, kelaparan, perompak, dan sebagainya, demi memperkenalkan Sang kebenaran, yaitu Yesus, kepada manusia di seluruh dunia. Karena apa? Karena Allah menghendaki semua manusia diselamatkan. Karena itulah maksudnya apa? Karena Allah menghendaki semua orang selamat, dan karena Allah menghendaki supaya semua orang mengenal kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Demikian lanjutannya dari kaki ke-74, Kristus harus diwartakan. Perhatikan, gereja mengajarkan sekali lagi. Karena itulah, karena semua orang harus kenal the truth, itu loh. Perhatikan baik-baik ya, ini ajaran gereja. Maka kalau kamu sekarang berpikir bahwa misi gereja tidak ada lagi, kamu salah besar. Karena ajaran gereja sangat jelas dalam kaki ke-74. Karena itu Kristus harus diwartakan kepada semua bangsa dan manusia. Dan wahyu mesti sampai ke batas-batas dunia. Kan orang Katolik kadang-kadang salah berpikir ya. Misi itu kan pada zaman kuno, sekarang sudah enggak. Katolik enggak lagi bermisi. Siapa bilang? Jelas. Karena itu, Kristus harus diwartakan kepada semua bangsa dan manusia, dan wahyu mesti sampai ke batas-batas samudera. Bukankah seluruh dunia sudah kenal Yesus, Rama? Ada banyak orang, jutaan manusia yang sama sekali belum kenal Yesus Kristus, saudara.
Meskipun dunia kita sudah ada medsos, sudah ada informasi yang gampang, tetapi jutaan orang di luar sana sama sekali belum kenal, bahkan tahu namanya pun tidak, apalagi sosoknya, sifat-sifatnya, tujuannya, kemudian juga penebusan Sang Kristus. Kita ingat, justru karena Kristus harus diwartakan sampai ke batas-batas dunia, kalau istilah perjanjian baru itu ujung-ujung bumi, perjalanan Santo Fransiskus Xaverius sampai segila itu. Kalau kita bisa menilai dengan cara pandang kita sekarang, itu tahun 1500-an sekian loh, 1540 itu. Naik kapal kayak gitu tuh, gila sekali. Gila Lundro. Justru karena KGK 74 ini bagaimana digerakkan untuk memperkenalkan dan mewartakan Kristus. Saudara-saudari, mewartakan Kristus sama dengan memberitakan Injil. Karena Injil itu artinya adalah euangelion, yaitu kabar baik. Referensinya ada di KGK 75. Yuk kita baca. Maka Kristus Tuhan memerintahkan kepada para rasul supaya Injil mereka wartakan, merekanya para rasul, kepada semua orang sebagai sumber segala kebenaran yang menyelamatkan. Jadi intinya adalah Sang Kristus memberi perintah kepada para rasul supaya Injil diwartakan kepada semua manusia. Tentulah kalau kita membaca KGK 75 ini jangan dibaca dengan pandangan sempit. Lu kok mewartakan Injil, apakah Injilnya sudah ada, Rama? Sudah ada, karena Injil bukan dalam bentuk buku, ya. Orang di Indonesia biasanya begitu mendengar kata Injil yang ada di pikirannya langsung buku, kitab, bukan itu yang dimaksud. Injil itu punya makna yang lebih luas daripada sekedar buku atau kitab. Kalau yang kita baca Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kitab Injil. Ingat ya, itu kitab Injil. Injil dalam bentuk tertulis. Tapi hakikat Injil bukan dalam arti tertulis itu. Karena Injil dari kata bahasa Yunani, euangelion, itu dua kata. Eu itu baik, angelion kabar. Artinya kabar baik. Kabar baik kenapa disebut kabar baik? Karena mengabarkan mengenai Yesus Kristus yang menebus kita, yang turun dari surga ke bumi, supaya kita yang di bumi bisa ikut naik ke surga, ke rumah Bapaknya bersama dengan beliau. Nah itulah kabar baiknya. Kita tanda petik yang terbuang ke atas muka bumi ini, kemudian nanti dapat diperkenankan kembali memasuki kerajaan surga, karena Yesus Kristus Tuhan menebus kita, membukakan pintu surga. Itulah kabar baiknya. Dan itu bukan dalam bentuk kitab pada hakikatnya. Maka ingat, ketika Kristus memerintahkan kepada para rasul supaya Injil diwartakan, jangan berpikir mengenai sebuah kitab.